Selamat datang di SD Negeri 55 Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sylvia Miranda, Sarjana Pendidikan, guru di SD Negeri 55 Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Berikut saya tampilkan video pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Petik Durian Lokal pada Pensi, akronim dari pengintegrasian TIK, diorama unsur intrinsik cerita, dan kearifan lokal, pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri 55 Kota Lubuk Linggau. Setiap siswa mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda, sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Dalam kurikulum Merdeka, guru hendaknya menyesuaikan proses pembelajaran agar dapat memenuhi kebutuhan belajar tiap siswa yang beragam. Kondisi yang berbeda terjadi di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri 55 Kota Lubuk Linggau. Pembelajaran yang dilakukan selama ini masih berpusat pada guru, belum mengakomodir kebutuhan siswa, jarang memanfaatkan teknologi sesuai dengan kodrat zaman siswa, dan jarang menggunakan alat peraga yang mempermudah pemahaman siswa terhadap konsep yang abstrak. Kondisi ini dapat dilihat dari rendahnya hasil belajar siswa, hasil observasi kinerja kepala sekolah, dan hasil rapat pendidikan SD Negeri 55 Kota Lubuk Linggau tahun 2023. Berdasarkan penyebaran angket pada siswa kelas 5 SD Negeri 55 Kota Lubuk Linggau mengenai budaya lokal, didapat data bahwa 79% siswa sedikit mengetahui cerita rakyat Sumatera Selatan. Melihat situasi ini, saya sebagai guru, khususnya guru penggerak di SD Negeri 55 Kota Lubuk Linggau, merasa bertanggung jawab untuk mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan praktik baik ini, yang pertama adalah dalam memilih model, metode, dan media yang tepat yang dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik. Yang kedua, yaitu terbatasnya sarana dan prasarana sebagai sumber dan media belajar bagi siswa. Yang ketiga, yaitu menumbuhkan motivasi siswa untuk mengenali budaya lokal. Langkah aksi pertama yang saya lakukan yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dengan kolaborasi dan memanfaatkan aset yang dimiliki. Langkah kedua yaitu melakukan asesmen diagnostik pada siswa, baik asesmen diagnostik kognitif menggunakan asesmen murid di PMM dengan topik teks sastra, dan asesmen diagnostik non-kognitif menggunakan angket gaya belajar siswa dalam bentuk Google Form. Dari hasil asesmen diagnostik tersebut, saya mengelompokkan siswa menjadi 3 kelompok belajar. Langkah selanjutnya yaitu membuat rencana pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Salah satu referensi dalam membuat modul ajar ini dengan menggunakan teknologi Gemini AI. Rencana pembelajaran yang dibuat yaitu modul ajar berdiferensiasi yang mengintegrasikan TIK, diorama unsur intrinsik cerita, dan kearifan lokal. Sebelum memasuki kelas, siswa berbaris di depan kelas dan saya menyambut mereka dengan kehangatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, tepuk ceria, cerdas, religius, inovatif, adaptif. Setelah menyapa siswa, dilanjutkan dengan berdoa, menyanyikan lagu nasional, dan melakukan presensi kehadiran siswa. Selanjutnya, saya bersama siswa membuat kesepakatan belajar untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam diri siswa. Selanjutnya, saya memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa mengenai unsur-unsur intrinsik cerita untuk melatih nalar kritis siswa. Selanjutnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran berdiferensiasi pada materi unsur-unsur intrinsik cerita. Untuk melatih konsentrasi siswa, maka diadakan games tangan, tangkas, dan tangkap. Tahap pertama pada model pembelajaran problem based learning yaitu orientasi peserta didik pada masalah.
Peserta didik diberikan permasalahan untuk mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerita rakyat Sumatera Selatan dengan judul yang berbeda-beda. Tahap kedua yaitu guru membagi siswa menjadi 3 kelompok berdasarkan profil belajar, yaitu gaya belajar dan tingkat kemampuan membaca dan memahami bacaan. Diferensiasi konten pada kelompok visual, yaitu cerita rakyat Sumatera Selatan, asal-usul Pulau Kemaro dalam bentuk video. Konten untuk kelompok auditori berupa cerita rakyat Sumatera Selatan yang berjudul Linggau dan Dayang Torek dalam bentuk audio. Waris tahta Linggau menyadari tugas serta tanggung jawabnya kelak. Karena itu, konten kelompok kinestetik berupa cerita rakyat Sumatera Selatan Si Pahit Lidah dalam bentuk teks dan alat peraga diorama unsur intrinsik cerita. Diferensiasi proses pada kelompok visual, guru membimbing siswa membuat storyboard di LKPD. Pada kelompok auditori, siswa dengan pemahaman tinggi membantu menjelaskan kembali isi cerita pada teman yang pemahaman sedang dan rendah. Pada kelompok kinestetik, siswa diarahkan untuk memerankan adegan dalam cerita sehingga siswa dapat bergerak aktif. Diferensiasi produk pada kelompok visual, siswa membuat peta pikiran unsur intrinsik cerita menggunakan Canva. Diferensiasi produk pada kelompok auditori berupa rekaman lagu unsur intrinsik cerita menggunakan handphone. Bersama saudara, tokoh ada Linggau, Raja, dan Dayang Torek. Diferensiasi produk pada kelompok kinestetik berupa video wawancara antar siswa mengenai identifikasi unsur intrinsik cerita menggunakan handphone. Tahap selanjutnya yaitu siswa menyajikan produk kelompoknya menggunakan Chromebook dengan model window shopping. Tokoh dan sifatnya. Putri Siti Fatimah sifatnya baik. Latar Kerajaan Sriwijaya di wilayah sekitar Sungai Musi. Siswa dari kelompok lainnya menanggapi atau memberi umpan balik dengan menuliskan di sticky note dan menempelnya di kertas plano. Dilanjutkan dengan penyajian hasil karya dari kelompok auditori berupa rekaman lagu unsur intrinsik cerita dan kelompok kinestetik berupa video wawancara antar siswa. Pada kegiatan penutup dilaksanakan asesmen sumatif dalam bentuk permainan mencari harta karun berupa jawaban soal. Coba lihat mana pertanyaannya. Apa? Pesan dalam cerita disebut apa amanahnya? Oke, benar. Anak-anak hari ini belajarnya senang, apa sedih, atau ngantuk? Nah, coba senang, senang. Oke, coba kalau senang, silakan anak ibu tempelkan, pilih yang mana. Baik anak-anak semuanya, tadi kita sudah melakukan pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak semuanya bisa mendapatkan pembelajaran dan lebih paham tentang unsur-unsur intrinsik cerita ya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, kami dapat belajar menggunakan Chromebook, HP, dan alat peraga. Kami juga dapat membuat karya menggunakan Canva, sehingga suasana belajar sangat menyenangkan. Yang beragam sesuai dengan kebutuhan siswa sangatlah relevan dengan kurikulum kita sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Pembelajaran yang Ibu Silvi lakukan itu sangat sesuai sudah, karena pembelajaran tersebut murid tidak disamakan dalam konten, dalam proses, dalam hasil produknya. Sebagai kepala sekolah, saya sangat setuju dan sangat mendukung para guru yang telah menerapkan pembelajaran seperti ini. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Silvi sangat menginspirasi bagi kami sebagai guru, dan ini bisa membuat siswa belajar lebih inovatif dan asyik, tidak membosankan, dan ini juga akan kami terapkan di pembelajaran kami sebagai guru. Kami sangat senang dan mendukung anak kami bisa belajar di kelas sesuai dengan minat mereka. Mereka juga diajarkan menggunakan teknologi sesuai dengan anak zaman masa kini. Kalau Lubuk Linggau membeli durian, durian dimakan, enak rasanya. Mari ciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk wujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat.